Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kegiatan kami hari ini dimulai dengan persiapan bahan, belanja bahannya di toko plastik. Ini sebenarnya toko plastik tapi dia juga jual bahan kue. Yang bikin aku surprise, si ibunya tadi menyapa, "Mbak Dapur Dina ya? Terima kasih ya Ibu sudah menyapa, sukses selalu buat usahanya." Kita mau bikin wajik, jadi beras ketannya udah direndam beberapa jam, kemudian dikukus, pastikan dandang kukusannya udah benar-benar panas. Kukus sekitar 25-30 menit sampai dia benar-benar mendekati mau empuk ya. Jadi setiap 10 menit bisa dibalik, setiap 10 menit bisa dibalik. Lanjut, mau panaskan santan, gula pasir, dan gula merah, juga pandan dan daun jeruk. Daun jeruknya opsional, kalau suka wanginya bisa ditambahkan seperti aku ini ya. Ini hanya sampai gula merahnya larut saja. Kemudian satukan si beras ketannya yang sudah hampir matang tadi. Ini di api kecil, diaduk terus sampai dia berat, dia matang dengan baik, baru kita bisa taruh di cetakan di loyang yang sudah kita siapkan. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Sebenarnya aku kurang puas karena dia terlalu blenyet, tapi kita tetap aja lakukan aja, tetap dicetak, lihat hasil akhirnya nanti. Manisnya pas, rasanya enak, cuman bentukannya aja yang kurang bagus. Lanjut, ini penting banget, kalau dia di suhu ruang baru bisa dipotong-potong sesuai selera. Kemudian rencana yang kedua, aku mau bikin bolu pandan. Nah, aku pisahkan kuning telur dan putih telur saat dia dingin. Jadi aku beli telur itu, aku taruh di kulkas beberapa saat, baru dipisahkan, dia sangat mudah dipisahkan. Kemudian campurkan santan kental dan minyak baru yang ada di dapur kita dengan pasta pandan. Ini diaduk rata aja, mixer di kecepatan rendah hanya sampai tercampur dengan baik. Bolu pandan ini, resep ini tanpa tambahan pelembut, pengembang atau yang lain-lainnya. Sesudah tercampur dengan baik, masukkan juga terigunya. Aku pakai terigu protein sedang. Mixer sebentar aja di kecepatan rendah hanya sampai tercampur. Lanjut panaskan oven. Pastikan mixer ini dicuci dulu sampai bersih dan kering. Dan langkah terakhir, mixer putih telur kecepatan tinggi sampai dia putih, pucat, dan kaku. Kalau udah, kita punya adonan putih dan adonan hijau. Ini bisa disatukan perlahan, diaduk pakai spatula aja sampai dia benar-benar tercampur dengan baik. Untuk ukuran loyang bebas ya, sesuai selera, tapi yang pasti harus dialasin dengan kertas baking. Seperti aku bilang, ini tanpa tambahan pelembut atau pengembang, jadi aduknya ini perlahan aja. Kalau udah tercampur dengan baik, bisa tuang di loyang. Dan ini mau kita panggang di oven yang tidak terlalu tinggi suhunya, sekitar 160 derajat Celcius hingga matang, sekitar 45 menit dipanggang. Ini mau dikeluarkan udaranya, dihentak 2-3 kali. Di sini ada air, pakai air panas bisa ya teman-teman, atau air biasa. Dipanaskan sebentar, masukin oven duluan seperti ini. Dang, ding ding dang. Kita sama-sama kaget. Bisa menggunakan api atas bawah atau pakai oven tangkring juga bisa, api bawah saja. Setelah 20 menit kira-kira, airnya bisa dipindahkan. Terus dipanggang lagi sampai matang. Untuk tingkat kematangannya sesuaikan dengan kekuatan oven kita. Ini aku pindahin ke rak bawah, atasnya udah kecoklatan. Ini menteganya di suhu ruang dan gula halus. Pakai garpu atau di mixer juga bisa. Aku tambahkan SKM, opsional ya. Toppingnya bisa pakai keju sesuai selera, dan aku ntar tambahin cherry. Aku dapetnya Mika kecil-kecil kayak gini. Biasanya beli yang box itu ada, tadi udah nggak ada ya. Jadi yang ada aja pemanis. Nah, lanjut bikin puding. Semua bahan dicampur aja jadi satu. Kalau mau pakai susu cair itu 1 liter atau pakai
susu Denko 3 saset, dan air. Aduk rata. Sebagian gula masuk di susunya, yang sebagian lagi campurkan dengan kuning telur. Aduk rata. Maizenanya bertahap aja. Campur sedikit aja susu perlahan di telur dan gula ini. Bisa ditambahin sedikit demi sedikit bertahap. Susunya belum panas banget, masih hangat. Kalau udah larut, bisa tuang perlahan di susu yang kita panaskan. Dia kecilin apinya ya, karena dia udah mulai gelubuk-gelubuk. Kecilin aja apinya sambil diaduk terus. Maizenanya aku tambahin air sedikit aja supaya mengencerkan maizenanya. Masukkan di adonan pela ini, diaduk terus api kecil sampai dia mendidih. Matikan api, angkat, sisihkan. Bila sudah di suhu ruang, bisa diisi pelanya. Setelah ini bisa ditutup dan simpan di kulkas. Untuk cookiesnya, mixer gula dan telur. Sebentar aja, terus tambahkan air, di mixer di kecepatan rendah aja. Mau tambahkan ragi instan, susu Denko, dan terigu. Kalau nggak mau pakai susu Denko, tadi airnya itu pakai santan ya, lebih tradisional, lebih Indonesia banget gitu, nanti rasanya mantap juga. Ini di mixer kecepatan rendah aja supaya aman. Di ini dulu, hanya sampai kecampur rata. Tambahkan mentega yang udah dilelehkan bertahap sambil di kecepatan rendah. Sebentar aja asal tercampur ya. Ini udah nyampur, ditutup piring aja. Ini 30-45 menit kita bisa cetak cookiesnya. Aku isiin keju di atasnya, kelihatan nggak ya? Pakai meses juga bisa, plain tanpa isian juga enak. Tampahnya nggak begitu besar, tidak masalah. Seadanya aja tadi nampannya, terlalu kecil tapi nggak masalah, pakai aja yang kita punya. Tadi tuh aku kurang happy sama siapa nih namanya, Waji, karena dia terlalu benyek. Tapi kata suamiku, it's good, it's good, it's good. Terima kasih Papa. Teman Dapur Dina ada dari berbagai daerah. Kalian nonton Dapur Dina dari daerah mana? Bisa tulis di kolom komentar ya. Aku akan sapa kalian di videoku yang selanjutnya. Hari ini aku mau menyapa Ibu Kumala di Sidoarjo, Waltina di New York, Nelly Yuliani di Tasikmalaya, dan RJ dari United Kingdom. Terima kasih. Ini tadi Bapak yang bawa ya Pak? Ini Dina yang Iya. kalau bukain aja. Ini mau dibagiin ke dalam mana? Nah ini minumnya di sini mereka pada ngambil di sini aja. Apa Pi? Makannya sih yang ngambil ya? Boleh. Makannya mau sih. Makasih Bu. Snack. Sama-sama. Ini aja. Terus balik. Seperti itulah kira-kira kegiatan kami satu hari, bener-bener seharian dari pagi sampai malam. Itu beberapa jam sendiri untuk persiapan bikin snack. Snacknya juga nggak begitu banyak, tapi
aku bersuka cita bisa melakukannya kembali. Kami belajar hari ini terutama buat diriku sendiri, yang pertama waktu, kitalah yang mengelola waktu. Semua punya waktu yang sama, tinggal bagaimana kita mengolah waktu itu, memanage waktu yang ada. Contohnya kalau aku bikin kue, aku kayak tadi pengen bawa assorted gitu, aku tulis dulu pagi-pagi, cari resepnya, cari bahannya, tulis langkah-langkahnya, kemudian beli bahannya, terus mulai lakukan. Kalau misalnya mau bersihin rumah, aku mau ngepel, nyapu, bersihin kulkas, ini semua dicatat, nanti kalau udah selesai diconteng-conteng kayak gitu. Itu memudahkan kita melalui hari kita untuk bisa produktif. Yang kedua, aku belajar bahwa seseorang itu apapun yang kita lakukan, kita akan mahir di situ kalau kita biasa lakukan. Bahkan ada pepatahnya, Allah bisa karena biasa. Misalnya main skateboard aja tiap hari, pasti akan mahir di situ. Dulu aku pernah, karena kepepet, aku harus melakukan sampai aku jualan snack box. Setiap hari aku lakukan. Kayak milin pastel, salah satu contoh, aku tiap hari itu aja milin pastel, aku jadi mahir di situ karena kepepet juga sih ya. Jadi apapun yang kita lakukan over and over kita akan mahir. Dulu aku pernah bisa sangat mudah melakukan snacks gitu, gampang banget. Tapi sekarang aku kayak kagok bikin. Tapi aku yakin kalau aku mulai lakukan terus menerus hasilnya akan bagus. Salah satu yang aku juga pernah lakukan adalah bikin bantal-bantal. Ini juga aku karena kepepet, aku harus melakukan sesuatu, aku pengen apa yang aku bisa, padahal aku juga gak bisa jahit, aku berusaha, jadilah karya-karya. Jadi sebenarnya tergantung dari kita aja, motivasi yang terbesar kita bisa dapatkan dari kita. Dan yang terutama, serahkanlah segala perbuatan kita kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana kita. Terima kasih teman-teman sudah menemani aku seharian. Sampai ketemu di videoku yang selanjutnya. Terima kasih. Udah Pak.